Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali di kuliah pengantar sistem spasial. Ini minggu ketiga ya. Jadi topik minggu ini terkait sistem dan karakteristiknya bagian 2. Sebelumnya kita telah melihat juga sistem dan karakteristiknya pengantar pendahuluan ya. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkannya ya ke hal-hal yang lebih mendetail. Kali ini kita akan membicarakan secara singkat dan umum ya, jenis-jenis sistem yang dikenal. Tidak semuanya, tapi yang penting-penting saja, yang kira-kira nantinya ada kaitannya dengan sistem spasial yang kita geluti bersama di Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika ya. Nanti kita lihat ada yang namanya sistem terbuka, tertutup dan terisolasi. Kemudian ada sistem fisik dan sistem abstrak. Ada sistem alami dan sistem buatan manusia. Ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Dan ada sistem permanen dan sistem sementara ya. Coba kita lihat satu persatu ya. Mari kita mulai dengan sistem terbuka dan tertutup ya. Jadi sistem terbuka ini didefinisikan sebagai sistem yang dapat mempertukarkan materi dan energi dari dalam sistem ke lingkungan di sekitarnya ya. Jadi di sini ada gambarannya. Jadi sistem terbuka ini dia bisa saling bertukar energi maupun materi dengan lingkungan di sekitarnya ya. Nah, umumnya sistem terbuka ini bagian dan berhubungan erat dengan sistem yang lebih besar. Kadang-kadang sistem terbuka juga disebut sistem aliran ya, karena kemampuannya untuk mengalirkan atau mempertukarkan massa dengan sekelilingnya ya. Nah, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang mempertukarkan hanya energi dengan lingkungan sekitarnya, bukan materi ya. Jadi kalau sistem tertutup ini energi bisa dipertukarkan, tetapi materi dari dalam sistem keluar tidak bisa, atau dari luar ke dalam juga tidak bisa ya. Nah, dalam sistem tertutup ini materi atau partikel-partikel nanti tidak dapat melintasi batas sistem ya. Tetapi energi bisa lewat ya, misalnya energi panas, energi dingin gitu ya. Nah, ini bisa lewat. Lewatnya itu sebagai foton ya. Karena energi ini bukan partikel ya. Nah, di sini ada beberapa perbandingan ya antara sistem terbuka dengan sistem tertutup. Di sini dikatakan sistem terbuka itu adalah sistem termodinamik ya, di mana materi, energi dan materi itu bisa saling ditukarkan ya, sama seperti kita jelaskan sebelumnya, ini sama. Nah, di sini nanti kita lihat sistem terbuka ini karena dia bisa mempertukarkan materi dengan lingkungan sekitarnya, maka massa dari sistem ini bisa bervariasi terhadap waktu ya. Sedangkan dalam sistem tertutup karena yang dipertukarkan itu hanya energi dan bukan materi, maka massa dari sistem relatif konstan ya. Nah, kalau di dalam sistem terbuka nanti boundaries dari sistem, salah satu elemen dari sistem kan boundariesnya ya. Nah, boundariesnya ini tidak
tidak tertutup dia ya, sehingga bisa materi itu bisa saling dipertukarkan dengan lingkungan. Tetapi kalau dalam sistem tertutup, boundary-nya itu ya tertutup ya, sehingga materi dari dalam tidak bisa keluar, dari luar sistem tidak bisa masuk ke dalam ya. Jadi saya pikir ini cukup logis ya pengertiannya. Nah, di samping sistem terbuka, sistem tertutup, ada lagi yang sistem yang terisolasi ya. Jadi kalau yang terbuka kan bisa mempertukarkan materi dan energi. Kalau tertutup, dia hanya energi yang bisa dipertukarkan. Nah, kalau sistem terisolasi, materi dan energi dua-duanya tidak bisa ya. Jadi contohnya kalau open system itu misalnya kalau kita masak sesuatu tidak pakai tutup ya. Nah ini bisa uap air segala macam kan bisa keluar ya. Jadi ini sistem yang terbuka. Kalau ditutup memang materi tidak bisa keluar, tapi energi panas dan segala macam kan kita bisa rasakan ya di atas tutup panci itu ya. Bahkan di atasnya kita nggak pegang saja, udaranya saja udah terasa panas ya. Nah kalau sistem yang terisolasi itu seperti termos lah ya. Jadi uap air nggak bisa keluar, panasnya juga relatif nggak bisa keluar ya, karena sudah terisolasi ya di dalam sistem yang terisolasi ya. Nanti kita lihat di sini beberapa penjelasan terkait energi ya. Di dalam open system itu jumlah total energinya itu tidak konstan ya, karena ada yang keluar. Di dalam sistem tertutup juga sama. Tapi kalau dalam sistem yang terisolasi relatif konstan lah ya. Energinya itu di keep ya di sana ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini beberapa contoh ya, sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi ya. Misalnya kalau sistem terbuka, tubuh manusia terbuka lah ya. Kita bisa makan ya, kan itu materi masuk dari luar ke dalam tubuh ya. Kemudian kita juga bisa BAB lah ya, keluar atau kita kencing gitu ya. Kan itu juga keluar ya. Itu sistem terbuka kalau tubuh kita ya. Malah kalau tubuh kita jadi tertutup malah sakit mungkin nanti ya. Sama dengan tanaman ya, mesin mobil juga ya. Gelas berisi air yang tidak tertutup, nah itu sama ya. Reaktor nuklir juga ini contoh ya. Nah, kemudian ada sistem yang tertutup, jadi partikel tidak bisa dipertukarkan dengan lingkungan, tetapi energi bisa ya. Di sini misalnya dicontohkan sistem matahari, sistem bumi, gelas tertutup berisi air, dan televisi. Nah, pengertian sistem bumi ini dalam hal ini juga termasuk atmosfernya ya. Karena bisa saja gunung meletus gitu ya, mengeluarkan debu partikel ke atmosfer, tapi nanti dia tetap di dalam atmosfer bumi ya, tidak keluar ya sana. Sistem matahari juga seperti itu ya, dia tertutup ya. Tapi energinya ya bisa ya, kayak seperti matahari, energi panasnya kan mencapai bumi ya. Tapi partikel-partikelnya nanti kita lihat ya relatif dia di dalam situ ya, dan tidak ada yang masuk ke dalam ya. Meskipun mungkin secara detail mungkin ada saja ya, kayak matahari kan ada apa corona ya, ada solar wind gitu ya. Itu sebenarnya secara materi juga dia keluar ya. Tapi keluarnya masih dalam sistem matahari, maksudnya masih dalam sistem matahari itu masih matahari, kemudian ada planet-planet lain ya.
Meskipun solar wind itu misalnya dipancarkan ke arah bumi, ke arah planet lain-lain, tapi dia tidak keluar dari sistem tata surya kita ya, partikelnya ya. Tapi energinya sih, energi panasnya bisa ya. Sama kayak televisi juga ya, televisi itu dia memancarkan gelombang elektromagnetik dan segala macam ya. Tetapi ya partikelnya kan tidak ya, ininya ya. Nah ini contoh sistem tertutup ya. Tapi tentunya banyak lagi di sini ya. Nah kemudian sistem terisolasi. Kita tahu misalnya botol termos ya, labu vakum yang tertutup ya. Nah yang menarik ini contohnya ada alam semesta. Jadi alam semesta ini dianggap sistem terisolasi ya. Tidak ada materi yang keluar dari alam semesta, tidak ada yang masuk. Tapi ini berdasarkan pemahaman ilmu pengetahuan saat ini ya. Kita tidak tahu apakah ada materi yang, karena alam semesta besar sekali ya. Apakah betul-betul memang tidak ada materi yang keluar masuk alam semesta, juga energinya ya. Tapi karena besarnya itu mungkin ya dia memang konten di dalam alam semesta itu sendiri ya. Walau alam bisawab ya, karena alam semesta ini objek yang manusia pun juga belum bisa memahami keseluruhannya ya, karena saking luasnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini sistem fisik dan sistem abstrak ya. Jadi sistem fisik ini sistem yang berwujud secara fisik ya, ya ada dan nyata ya. Biasanya bisa kita pegang, bisa kita raba ya, bisa kita lihat ya. Baik sifatnya statis atau dinamis ya. Pokoknya yang tangible lah. Contohnya sistem tubuh manusia kan, kita bisa tahu kan ada kaki, tangan, meskipun ada jantung, paru-paru yang tidak bisa kita pegang secara ini, tapi kita bisa indera kan ya, dengan scan dan seterusnya ya. Usus-usus juga bisa dilihat dengan USG dan seterusnya ya. Kemudian sistem tumbuhan, angin, bumi kan bisa kita lihat, nampak lah ya. Nampak, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa ya. Nah itu namanya sistem fisik ya, yang nyata. Tapi ada sistem abstrak, sistem yang sifatnya konseptual ya, non-fisik. Contohnya ya konseptualisasi abstrak dari situasi fisik ya. Model representasi dari sistem nyata dan sistem pemikiran ya. Misalnya sistem politik ya, sistem politik kan ya mungkin yang nampak itu ya banyaknya tidak tampak, dia abstrak kan ya. Kemudian sistem pemikiran ya, filsafat. Di sini dicontohkan misalnya sistem tentang Sustainable Development Goals ya, penurunan emisi karbon dan segala macam ya, climate change kan ya. Jadi sistem-sistem yang sifatnya konseptual ya, sistem abstrak ya. Nah memang kadang-kadang sistem fisik dan sistem abstrak sendiri juga dia kadang-kadang saling berkaitan ya. Kalau kita misalnya bicara sistem politik ya, sistem politik kan ada yang nampak, ada yang tidak nampak ya. Yang tampak mungkin orang-orang yang mengelola partai ya. Kemudian ada gedungnya ya. Tetapi pemikiran orang-orangnya, konsepnya, ideologi dari partai dan segala macam kan tidak nampak ya. Nah itu abstrak ya. Jadi di dalam kenyataan memang ada sistem fisik yang berdiri sendiri, ada sistem abstrak yang dia berdiri sendiri ya, sistem-sistem pemikiran gitu ya. Sistem mungkin keimanan ya. Tetapi ada yang sistem yang sudah bercampur ya. Jadi dia fisik dan abstrak ada di sana ya.
Misalnya kalau kita berbicara sistem pendidikan saja kan, kayak di ITB kan ada gedung ya, ada kampus itu fisik kan ya. Kemudian ada dosen fisik, kurikulum, bahan yang diajarkan, nah itu mungkin mulai lebih abstrak ya. Belum kemudian hubungan antara ITB dengan masyarakat, ITB dengan institusi lain, nah itu juga abstrak ya. Tapi umumnya kadang-kadang bercampur dua-duanya ya. Jadi klasifikasi sistem ini sebenarnya bukan untuk mengkotak-kotakkan ya, tapi justru untuk membuat kita lebih paham lah ya. Oh ini ada sistem ini, ada elemennya yang sifatnya fisik, ada yang elemen yang sifatnya abstrak ya. Jadi kalau kita lihat elemen-elemen dari sistem kan sebelumnya subsistem ini bisa saja subsistemnya ada yang subsistem fisik, ada yang sifatnya subsistem abstrak ya. Atau di dalam subsistemnya sendiri ada yang subsistem yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang terisolasi ya. Campur ya kadang-kadang ya. Terutama kalau sistemnya bertambah besar, maka sub-subsistemnya itu bisa campur-campur ya ininya ya. Selanjutnya ada yang namanya sistem alami dan sistem buatan manusia ya. Kalau sistem alami ini sistem yang terbentuk secara alamiah, tidak dibuat oleh manusia ya. Contohnya ya sistem gunung api, sistem iklim, dan sistem siklus air lah ya. Ini contoh-contohnya, jadi memang terbentuk secara proses alamiah ya. Kalau sistem buatan manusia tentunya sistem yang dibuat oleh manusia ya. Misalnya pesawat terbang, mobil, komputer. Nah itu kan semua sistem yang buatan manusia ya. Nah kemudian ada yang namanya sistem deterministik dan sistem probabilistik ya. Kalau sistem deterministik ini sistem di mana mekanisme kemunculan peristiwa secara temporal itu bisa diprediksi dengan baik ya. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran sistem dari waktu ke waktu ya. Dan kemudian proses prediksi, aproksimasi dapat dilakukan dengan baik ya. Contohnya sistem revolusi bumi, sistem rotasi bumi, relatif lebih deterministik ya. Meskipun memang ada, kita lihat kadang-kadang ada persentase kecil ya yang terjadi perturbasi dan segala macam ya. Tapi secara umum sistem deterministik dia secara umum itu suatu sistem yang teratur lah ya, mengikuti hukum-hukum alam yang sudah diketahui ya. Baik secara analitis maupun empirik ya. Ini contohnya yang paling mudah sih memang revolusi rotasi bumi ya. Kita menganggapnya ini sesuatu yang bisa dipahami, diprediksi, bahkan ada beberapa fenomenanya yang bisa dijelaskan secara analitis ya. Dan yang lainnya secara empiris ya. Nah ini sistem deterministik ya. Kemudian ada sistem yang sifatnya probabilistik. Karena terjadinya itu sulit untuk diprediksi dengan baik ya. Misalnya gempa bumi saja ya, kan sampai sekarang kita tidak bisa memprediksi secara tepat lah ya. Di mana akan terjadi gempa bumi, kapan akan terjadi gempa bumi ya. Jadi sistem prediksi gempa bumi ini sistem yang sifatnya probabilistik ya. Dan kadang-kadang kalau yang sifatnya abstrak ya, seperti kehidupan manusia ya, kehidupan masa depan juga bisa dikategorikan probabilistik ya, karena tidak ada yang bisa tahu persis dia akan hidup berapa tahun, nantinya jadi apa, kemudian berkeluarga menikah dengan siapa, kan kadang-kadang itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi dengan baik ya.
Jadi sistem-sistem abstrak dalam kehidupan manusia itu umumnya probabilistik ya. Kalau yang deterministik mungkin kalau misalnya kita makan kenyang gitu ya. Nah, itu bisa lah ya. Bisa lebih bisa diprediksi ya. Kalau kita makan banyak, maka kita akan kenyang atau kemudian kita menjadi energinya besar untuk bekerja, bisa jadi ya, itu deterministik ya. Tapi seperti sistem-sistem yang lainnya, di dalam satu sistem itu kadang-kadang ada komponen yang sifatnya deterministik, ada yang sifatnya probabilistik ya. Ada sub-subsistem yang deterministik, ada sub-subsistem yang probabilistik ya. Sehingga memang kalau mempelajari suatu sistem besar, kita perlu memilah-milah ya. Subsistem mana yang deterministik, yang mana yang probabilistik, yang mana yang alami, buatan manusia, mana yang nyata, mana yang konseptual gitu ya. Subsistem mana yang terbuka, tertutup, terisolasi ya. Karena kadang-kadang bercampur semua itu kan, subsistem-subsistem itu ya. Ini meskipun namanya sistem deterministik dan sistem probabilistik, bisa terjadi ya dalam konteks sistem bumi misalnya, kalau sistem-sistem gempa ini dia probabilistik. Kalau sistem gunung api dia lebih deterministik. Sistem siklus air juga lebih deterministik ya. Meskipun sistem cuaca, iklim kadang-kadang ada komponen probabilistiknya juga ya. Jadi memang kadang-kadang bercampur di dalam alam itu ya. Antara yang deterministik dan yang probabilistik ya. Nah, kemudian ada lagi istilah sistem permanen dan sistem sementara. Jadi sistem permanen ini sistem yang bertahan untuk rentang waktu yang relatif lama ya untuk ukuran manusia ya. Misalnya sistem-sistem alamiah yang sifatnya misalnya sistem terkait proses geologi dan seterusnya ya. Itu kan kadang-kadang rentang waktunya itu ribuan tahun ya, jutaan tahun ya. Untuk ukuran masa hidup manusia yang sekitar 60-70 jadi kelihatannya lama dia ya. Misalnya pergerakan lempeng itu kan pelan sekali ya, berapa sentimeter atau mili per tahun kadang-kadang ya. Nah, jadi itu kita bisa anggap sistem permanen ya. Sedangkan sistem sementara ini biasa sistem buatan manusia ya. Yang usianya ya relatif lebih singkat lah ya dibandingkan sistem alamiah ya. Misalnya sistem jembatan, jalan gitu-gitu ya. Kan relatif dia lebih inilah ya, lebih rentang waktunya itu lebih singkat dibandingkan sistem-sistem alamiah ya. Nah, jadi ini ada sistem permanen, ada yang sistem sementara ya. Kemudian kita lihat, nah itu kita sudah melihat jenis-jenis sistem ya. Nah, nanti kita lihat setiap sistem ini kan dia berproses, berlanjut ya. Jadi ada istilahnya sistem sustainability ya. Misalnya yang jelas kemarin itu misalnya toko buku Gunung Agung ya, itu kan mulai mau ditutup ya, karena perkembangan teknologi digital ya, banyak buku-buku yang e-book dan banyak toko buku yang sekarang juga toko buku yang sifatnya online ya. Jadi toko buku tradisional itu sustainability-nya jadi kalah dia ya. Itu contohnya ya. Jadi sistem toko buku tradisional mungkin dia akan sulit bertahan ya, sulit berlanjut ya. Dengan perkembangan teknologi digital online ya, toko buku digital, toko buku online, buku digital, e-book ya dan seterusnya ya. Nah, nanti kita lihat sistem ini
memerlukan energi untuk bekerja ya. Energinya itu bisa nanti dalam bentuk sumber daya manusia, dalam bentuk anggaran, dalam bentuk energi, memang energi yang betul ya, energi-energi kinetik, energi-energi potensial dan seterusnya ya. Tapi dalam sistem yang sifatnya abstrak kemanusiaan, biasanya anggaran, orang, dan seterusnya ya. Dan nanti kita lihat keberlanjutan sistem ini dapat dipelajari, dimaknai dengan pendekatan hukum-hukum termodinamika ya. Jadi mungkin di sini nanti kalian bisa baca lah ya. Ada hukum termodinamika. Nah, nanti ada istilah dalam termodinamika itu namanya entropi. Entropi itu tingkat ketidakpastian ya, atau kekacauan. Jadi kalau entropinya tinggi, tingkat ketidakpastian atau kekacauannya, ketidakteraturannya itu tinggi ya. Nah, kalau menurut hukum termodinamika kedua, itu entropi total dari suatu sistem, jadi ketidakpastian, ketidakteraturan, kekacauan suatu sistem, itu biasanya meningkat atau dia tetap dalam perjalanan sistem ya. Jarang yang atau bahkan dikatakan tidak pernah berkurang ya. Jadi cenderung meningkat karena perlu ada pelepasan panas, energi, pertukaran dan seterusnya ya. Kita lihat aja kalau sistem cuaca gitu ya, kan entropinya itu jarang yang konstan ya. Mungkin ada angin, ada ini, ada itu ya. Macam-macam ya, hujan terus ya. Tapi jarang menurut hukum termodinamika kedua tidak pernah berkurang ya. Biasanya dia meningkat atau tetap gitu ya. Nah, entropi ini agar sistem berlanjut, entropinya ini perlu dikontrol ya. Karena kalau tidak dikontrol, maka sistem ini akan, istilahnya itu akan, kalau dalam termodinamika dia akan meledak ya. Kalau dalam sistem yang abstrak, misalnya kalau sistem pemerintahan itu adil ya, rakyatnya cukup sandang, pangan, papan gitu ya. Nah itu biasa everybody happy gitu ya. Nah entropinya itu cenderung tetap atau bahkan mungkin menurun ya. Jadi orang tidak protes, tidak demo dan segala macam ya. Tapi kalau sistem pemerintahnya represif ya itu entropinya itu tinggi ya, akan naik terus ya. Dipicu sedikit aja akan meledak ya. Jadi itu kalau dalam sistem yang tidak nyata ya. Contohnya sama, sistem pendidikan kalau di ITB ya itu perlu sustainability ya. Nanti apakah kalau misalnya pendidikan online dan segala macam itu semakin maju gitu ya, kemudian artificial intelligence dalam pendidikan semakin advance gitu ya, apakah memang perlu kampus-kampus yang perlu gedung-gedung gitu ya, apakah tidak cukup lewat misalnya online, daring ya, orang ngambil kredit secara online, bayarnya online, dapat gelar sertifikat online ya. Nah dalam konteks itu maka mungkin sistem pendidikan yang tradisional lama-lama akan berkurang ya, seperti toko buku tadi ya, walau alam ya, kita tidak tahu ya. Jadi dengan perkembangan teknologi saat ini ya, teknologi 4.0 sudah disampaikan juga di beberapa media ya, ada sistem-sistem lapangan pekerjaan yang menghilang, ada sistem pekerjaan yang muncul yang baru ya. Seperti contohnya YouTuber ya. YouTuber itu sekarang menjadi profesi baru ya. Zaman dulu belum ada ya. Apalagi belum ada internet, belum ada media sosial ya enggak ya. Itu contoh saja ya.
Jadi memang sistem sustainability ini selalu topik yang selalu on lah ya. Tapi nantilah kita bahas kapan-kapan lagi ya. Nah, kemudian mungkin di akhir-akhir penjelasan tentang modul sistem dan karakteristiknya ini, pertanyaan kita itu mungkin mengapa kita perlu belajar pendekatan sistem ya. Saya pikir ini ada contoh yang menarik dan sering kita dengar lah ya. Ini contoh ada beberapa orang buta yang diminta memegang bagian-bagian dari gajah, kemudian diminta pendapatnya ya. Gajah itu apa sih gitu ya. Nah, orang yang megang kaki gajah bilang, oh gajah itu seperti batang pohon gitu ya. Kalau yang megang ekornya, oh gajah itu seperti tali gitu ya. Nah, yang memegang menyentuh perut, membayangkan oh gajah itu seperti dinding gitu ya. Kemudian yang megang telinganya nganggep, oh gajah itu kok seperti kipas tangan yang besar gitu ya. Kalau yang megang gadingnya, nganggep gajah itu seperti tombak. Nah, kalau yang memegang menyentuh belalai gajah, menganggap gajah itu seperti ular ya. Secara parsial mereka semua nggak salah sebenarnya ya. Tetapi secara utuh mereka nggak betul ya. Jadi kalau pendekatannya parsial, itu kita biasa sulit mendapatkan fakta yang utuh atau kebenaran ya. Jadi pendekatan sistem ini sebenarnya perlu untuk kita mendapatkan pemahaman yang lebih holistik ya, lebih global, lebih mendekati kebenaran ya. Jadi untuk mencari memahami suatu masalah, maka dengan benar kita perlu melakukan pendekatan sistem tadi ya. Caranya yaitu tadi ya, kita punya 9 elemen sistem. Sistemnya kita lihat komponen-komponennya apa saja gitu ya. Kemudian relasi antar komponen itu apa gitu ya. Ada boundary-nya, ada input, ada output, ada constraint, ada kendala, ada tujuan ya. Jadi kalian coba lihat lagi materi minggu lalu tentang 9 elemen sistem ya. Nah, jadi kita bisa nanti kalau digabung-gabungkan semua ini kan sebenarnya yang dibilang oleh masing-masing orang buta ini sebenarnya subsistem dari gajah, ya kan? Nah, subsistem ini ada relationship-nya ya. Nah, itu yang perlu digabungkan ya. Cuma karena semuanya buta, jadi dia tidak bisa melihat hubungan antara komponen-komponen sistem tersebut ya. Nah, kadang-kadang juga dalam sistem yang abstrak, meskipun kita tidak buta ya, tapi karena pengalaman atau ilmu kita kurang, kita kadang-kadang tidak bisa melihat ya semua subsistem dan tidak bisa mengetahui hubungan ya antara masing-masing ya. Jadi memang untuk pendekatan sistem pun kita harus punya ilmu ya. Punya ilmu yang baik, yang holistik, yang komplit tentang materi yang kita pelajari ya. Jadi pendekatan sistem menuntut bahwa kita pun punya ilmu, punya wawasan yang luas tentang topik atau cakupan dari sistem ya. Nah, ini perlu kita ingat ya. Nah, juga kita seperti gajah ya. Jadi kalau kita misalnya mau belajar sistem tubuh manusia ya, ya kita harus paham ya komponen-komponen tubuh manusia itu apa saja ya. Ada organ tubuh kan ya, ada saraf, ada jantung, ada paru-paru, otak, pembuluh darah dan segala macam ya. Tapi di satu sisi
sistem tubuh kita ini tidak hanya terdiri atas subsistem yang abstrak ya, subsistem yang nyata ya, tadi seperti jantung, paru-paru, otak gitu ya. Tapi juga terdiri ada komponen-komponen subsistem yang sifatnya abstrak ya, tidak fisik ya. Misalnya ruh, akal, jiwa ya. Belum kalau kita bicara nanti ada hati, ada kalbu, ada nurani ya. Nah, di samping itu orang juga biasa punya atribut lain ya. Jadi di samping subsistem fisik, organ-organ tubuh, subsistem abstrak yaitu ruh, akal, jiwa gitu ya. Juga punya atribut-atribut yang sifatnya campuran antara sistem-sistem fisik dan abstrak juga ya. Misalnya tentang etnis, agama, gelar, posisi, jabatan ya, temperamen gitu ya. Temperamennya beda-beda dan segala macam ya. Nah, kalau kita bisa memahami semua subsistem ini dari manusia, maka kita bisa paham ya secara lebih baik ya. Jadi manusia ini tidak ada yang sama ya. Jadi misalnya kalau kita lihat manusia, misalnya sistem manusia yang satu Pak Jokowi sebagai presiden, dengan misalnya sekarang ini siapalah ya, misalnya ulama gitu, seorang ulama, ya tentunya mungkin subsistem fisiknya hampir mirip-mirip. Itu pun juga nanti beda-beda kan. Orang jantung satu dengan jantung yang lain ya. Meskipun bentuknya sama, mungkin beda-beda ritmenya atau apanya lah ya. Jadi setiap orang itu unik ya secara pendekatan sistem ya. Nah, apalagi nanti kalau kita melihat sistem kelompok ya, sistem misalnya dosen-dosen ITB. Nah, itu lebih kompleks lagi kan, subsistemnya lebih banyak, terdiri dari individu-individu. Individu ini punya subsistem-subsistem masing-masing gitu ya. Sehingga nanti kalau kita paham semuanya, kita dapat gambaran besar dari sistem misalnya dosen di ITB. Kita memahami ya kedalaman makna dari sistem-sistem, maka nanti aturan perundangan, cara approach ya, decision making strategi itu bisa berbeda ya. Kalau kita paham dengan jelas secara sistemik gitu ya. Nah, ini makanya perlunya pendekatan sistem ini. Di samping tadi dalam kasus gajah, kita bisa mendapatkan gambaran besar, big picture-nya, holistic view-nya, realitasnya, kita paham karakteristiknya dan kedalaman makna yang ada dan seterusnya ya. Jadi memang pendekatan sistem ini perlu ya untuk membuat kita lebih bijaksana, lebih realistis ya, lebih fit for purpose, sehingga nanti decision making-nya itu lebih pas gitu ya, sesuai dengan yang memang diperlukan ya oleh realitas ya. Walau alam ya, mudah diucapkan tapi pendekatan sistem ini susah-susah gampang ya. Perlu ilmu, perlu pengalaman ya, perlu insight dan seterusnya ya. Nah, ini juga contoh lain dari pentingnya pendekatan sistem ya. Jadi dengan mengetahui, memahami kondisi karakteristik yang menyeluruh ya, dari suatu sistem, objek, kejadian atau konsep yang kita pelajari ya. Jadi kita paham duduk perkara yang sebenarnya ya. Ya diharapkan nanti kita mengetahui, memahami elemen-elemen penyusun dan karakteristik masing-masing ya dari sistem objek, kejadian atau konsep yang kita pelajari ya.
Sehingga nantinya dalam menentukan solusi, mekanisme yang paling baik, efektif, efisien dalam mengelola suatu sistem, objek, kejadian, atau konsep yang kita tangani lebih pas ya, lebih baik ya. Di sini gambaran yang bagus ini ya. Jadi mereka berusaha menolong ibu-ibu yang kebakaran di sini, disuruh loncat, tapi mereka ini tidak paham teori mekanika mungkin ya. Jadi mungkin yang jaringnya ini dipakai yang memantulkan, bukannya selamat malah masuk lagi ke tempat yang terbakar lagi ya. Ini lucu, ironik ya, tapi ini menjelaskan bagaimana pendekatan yang tidak sistemik itu bukan kadang-kadang menyelesaikan masalah ya, malah kadang-kadang membuat masalah baru ya. Jadi pentingnya pendekatan sistem ini kita bisa menyelesaikan suatu masalah atau mengelola suatu hal secara baik, efektif, efisien ya, tepat guna lah ya. Nah, ini tugas yang kedua. Nah, saudara sebagai mahasiswa ya di Prodi Teknik Geodesi Geomatika, coba kerjakan tugas ini karena ini betul-betul terkait dengan apa yang saudara laksanakan saat ini ya. Coba di sistem pendidikan sarjana teknik geodesi geomatik ini apa saja misalnya komponen-komponennya ya. Ya mungkin yang jelas ada dosen ya, ada tendik, ada perkuliahan, ada praktikum ya, ada apa lagi ya di sini ya. Kemudian inputnya ya saudara masuk sebagai mahasiswa, nanti outputnya wisuda ya. Nah kemudian di kampus di prodi ini kan ada batasnya apa ya? Ada batas fisik ya, batas-batas mungkin batas kawasan, tapi juga ada batas yang sifatnya abstrak ya. Jadi misalnya ya batas kita ya di kurikulum pendidikan ya, mata kuliah di Prodi Teknik Geodesi Geomatika ya. Meskipun ada juga interface yang mungkin saudara ngambil kuliah pilihan atau interface lain ini bisa macam-macam ya. Apakah nggak tahu ini, nanti saudara coba aja difikirkan ya. Dalam sistem pendidikan kita kan mungkin ada interface, misalnya kerjasama prodi dengan BIG atau ATR BPN, saudara melaksanakan NBKN ya, kan itu juga environment di luar ya. Kemudian ada hubungan antara misalnya antara kuliah dengan praktikum bagaimana, dosen dengan kuliah, tendik dengan kuliah, dan saudara sebenarnya salah satu komponen di sini ya. Jadi komponennya ada dosen, tendik, mahasiswa, kemudian ada yang sifatnya perkuliahan, praktikum, apakah nanti ada kerja praktek, skripsi, kalau sekarang capstone kan ya. Boundary, nah tujuannya apa? Tujuannya kan biar saudara mungkin lulus atau apa gitu ya, secara cepat, 9 semester atau 8 semester. Kendala-kendala yang saudara punya, nah masing-masing beda-beda ini ya. Mungkin ada yang pendanaan constraint-nya ya, karena saudara berasal dari keluarga yang kurang mampu atau gimana ya, atau constraint lain lah ya, yang di sini misalnya constraint-nya ada yang mungkin belum lulus TPB ya. Nah, TPB bisa jadi elemen di sini apa enggak gitu ya. TPB mungkin environment di luar ya. Tapi dia mempengaruhi masuk ke dalam ya, interface ya. Jadi coba saudara gambarkan 9 elemen ini. 9 elemennya apa saja saudara kasih nomor penjelasan ya. Dan kemudian ya saudara jelaskan secara esai ya. Nah nanti kalau saudara sebagai mahasiswa ngelihat pendekatan sistemnya ini elemen-elemen, nah saudara baru nanti kira-kira sebagai mahasiswa saudara harus apa ini kelihatannya kan.
Uh, apakah saudara bagaimana ini mengelola dengan dosen, tendik, perkuliahan, praktikum ya. Mungkin ada himpunan juga saudara mau masukkan subkomponen silahkan ya. Environment saudara ya terserah ya. Di sini mau apa ya. Apakah ada lingkungan teman-teman atau apa. Atau saudara punya unit kegiatan sosial atau unit kegiatan mahasiswa silahkan ya. Jadi lakukan tugas ini berdasarkan kasus real saudara ya. Yang saudara hadapi saat ini. Jadi saudara bisa tahu kondisi saudara saat ini dengan pendekatan sistem ya, sehingga untuk nanti saudara bisa lulus dengan nilai baik, dengan waktu yang tidak terlalu molor, kalau bisa tepat waktu. Nah itu bagaimana ya? Monggo silakan nanti masing-masing orang berimprovisasi menyelesaikan tugas ini sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Nah, itu kuliah kita kali ini dan selalu ingat moto kita ya. Kita selalu bekerja dengan prinsip kerja 5As ya. Kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas, dan kerja ikhlas ya. Itu saja topik kita kali ini. Kita bertemu lagi insya Allah di topik berikutnya nanti ya, minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.